Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Atan. Hari ini saya akan membahas tentang 8 kebiasaan sederhana yang memperpendek usia teman-teman. Apakah Anda sering mendengar anjuran jangan merokok, hindari terlalu lama di bawah sinar matahari, jangan mengkonsumsi makanan olahan, dan jagalah pola makan? Itu tampaknya menjadi peringatan abadi yang sering Anda dengar teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Anda anggap sepele itu bahkan bisa membuat umur jadi lebih pendek teman-teman. Dikutip dari laman Prevention, ada beberapa kebiasaan yang kurang dikenal. Tapi ini berefek sangat buruk bagi kesehatan fisik dan jiwa teman-teman. Dampak terburuknya ini adalah memotong usia teman-teman. Jadi apa saja itu dok? Yang pertama, tidak suka bersosialisasi. Para ahli mengungkapkan bahwa kurang bersosialisasi, bahkan cenderung lebih sering mengasihkan diri, ini memiliki dampak yang sama berbahayanya dengan kebiasaan merokok atau minum alkohol terhadap kesehatan teman-teman. Kurang bersosialisasi ini dikatakan dapat meningkatkan kecenderungan orang berusia pendek hingga 50% teman-teman. Yang kedua, terobsesi pada usia. Apakah memikirkan hari ulang tahun membuat Anda itu khawatir? Jika iya, berarti Anda tidak sendirian teman-teman. Namun, sebaiknya Anda memeriksakan kembali sikap ini. Jika terus-menerus hidup dalam kekhawatiran menjadi tua, akan ada dampak serius pada proses penuaan teman-teman. Namun, teman-teman jangan khawatir, rahasia untuk merasa lebih muda itu berada dalam kendali Anda teman-teman. Semudah Anda percaya bahwa Anda lebih muda. Pikirkanlah hal-hal yang terbaik, bahwa Anda itu ganteng, Anda itu cantik, Anda itu sempurna. Jadi pikirkanlah yang baik, itu akan menjadi lebih baik ke depannya teman-teman. Yang ketiga, pelit. Ini adalah alasan kenapa memberi lebih baik daripada menerima teman-teman. Tindakan dermawan ini dapat meningkatkan umur panjang. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal American Journal of Public Health menunjukkan bahwa membantu orang lain ini dapat mengurangi stres, yang pada akhirnya menurunkan risiko kematian teman-teman. Kedermawaan adalah hadiah yang akan terus memberi kebaikan bagi Anda teman-teman. Yang keempat, duduk sepanjang hari. Apakah Anda menghabiskan hari dengan duduk sepanjang waktu teman-teman? Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard dipublikasikan dalam jurnal BM Journal menemukan bahwa duduk lebih dari 3 jam sehari ini bisa mengurangi harapan hidup selama 2 tahun teman-teman. Namun beberapa orang tidak bisa menghindari pekerjaan yang berfokus di meja teman-teman. Lakukan cara terbaik untuk mengurangi efek buruk duduk seharian teman-teman. Teman-teman itu bisa lakukan aktivitas secara teratur seperti berjalan cepat, berjalan untuk menerima panggilan telepon. Setiap usaha kecil ini akan sangat menolong teman-teman. Yang kelima, begadang semalaman. Tidur yang terlalu sedikit atau konsisten tidur melawan jam biologis tubuh ini dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2, obesitas, serangan jantung, dan stroke dengan derajat keparahan yang berbeda-beda teman-teman. Berdasarkan penelitian, kurang tidur juga mempercepat proses penuaan otak teman-teman. Yang keenam, sikap muram. Bersikap muram terlalu lama ini membahayakan kesehatan Anda teman-teman. Perempuan yang pecemburu, sering cemas, pemurung, dan tertekan pada usia mereka yang masih paruh baya, ini dapat beresiko mengembangkan Alzheimer di kemudian hari teman-teman. Hal ini menurut studi yang dilakukan selama 40 tahun yang diterbitkan oleh American Academy of Neurology. Garis besarnya mengurangi resiko terkena Alzheimer itu adalah semudah mengubah sikap Anda teman-teman. Jadi jika sulit mengeluarkan perasaan bahagia, teman-teman itu udah bisa pertimbangkan untuk membicarakan masalah ini pada terapis teman-teman. Yang ketujuh, menyimpan dendam. Apakah teman-teman itu masih dendam pada seseorang?
Mungkin karena seseorang itu memutuskan teman-teman itu tanpa sebab, tidak kasih kabar, atau pernah menyakiti dengan merebut pacar teman-teman. Jadi alih-alih memaafkan dan melupakan, kadang kita merasa marah dan menyimpan dendam pada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Selain terus mengingat peristiwa masa lalu dan emosi negatif yang terkait dengannya, mendendam apalagi dalam waktu yang lama teman-teman, ini bisa memiliki dampak negatif bagi kesehatan teman-teman. Studi dalam jurnal Health Psychology tahun 2018 menemukan bahwa orang dewasa yang menahan amarah dan permusuhan selama 1 dekade akan mengalami penurunan kognitif yang lebih besar daripada mereka yang tidak menyimpan dendam teman-teman. Jadi, coba pikirkan sejenak tentang dendam yang masih Anda simpan. Biasanya, detak jantung akan meningkat, tekanan darah naik, dan otot mengencang teman-teman. Itu mirip dengan apa yang dialami tubuh saat Anda stres. Ketika stres meningkat, produksi hormon kortisol akan meningkat dan mengalami berbagai respon stres teman-teman. Bila Anda memikirkan pengalaman pahit yang disimpan dalam pikiran dari dendam, bayangkan bagaimana hal itu dapat menyebabkan stres bertambah seiring waktu teman-teman. Jadi tidak disarankan dendam berkepanjangan. Karena menurut penelitian dalam jurnal Clinical Endocrinology tahun 2009, memiliki kadar kortisol yang tinggi dari waktu ke waktu ini sangat terkait dengan peningkatan resiko kematian teman-teman. Yang kedelapan, berjalan perlahan-lahan. Berjalan kaki di trotoar dengan kecepatan apapun adalah olahraga yang baik teman-teman. Namun penelitian dilakukan oleh Lawrence Barkley terhadap 39.000 perjalan kaki menemukan bahwa dalam 1 dekade angka kematian tertinggi berasal dari orang-orang yang berjalan lambat. Jadi untuk mengurangi resiko kematian ini, berjalanlah 23 menit per mil teman-teman, atau lebih cepat. Sekian dulu topik kita hari ini teman-teman. Semoga topik ini berguna dan menarik buat teman-teman semua. Jadi kalau ini berguna untuk teman-teman, silahkan di subscribe teman-teman. Supaya di kemudian hari saya akan buat video-video yang lebih menarik, berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat dan selamat pagi teman-teman.